Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, sebelum kita masuk ke topik bahasan nih ya, teman-teman, pada saat kalian menggunakan kosmetik atau mengonsumsi obat-obatan, apakah kalian pernah berpikir keamanan dan mutu dari produk yang kalian pakai tersebut? Kira-kira bagaimana ya cara menjamin keamanannya, mulai dari pengendalian atau pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan hingga sampai ke tangan konsumen. FYI ya guys, atau for your information, suatu produksi memerlukan sistem pengendalian atau pemastian mutu yang bertujuan untuk memastikan obat-obatan atau kosmetik yang dibuat telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, sehingga dihasilkan produk obat-obatan dan kosmetik yang mutunya terjamin serta aman untuk digunakan. Nah, kira-kira sistem apa ya yang menjamin pemastian mutu tersebut? Nah, sistem tersebut dituangkan dalam CPOB, CPKB, dan CPOTB. Lantas apa ya CPOB, CPKB, dan CPOTB tersebut? Nah, maka dari itu, yuk tonton video ini lebih lanjut untuk tahu penjelasannya bersama saya Lutfia Syahira dan rekan saya Della Wahyu Putri dari mahasiswa semester 5 Poltekkes TNI AU Adi Sucipto, Kota Yogyakarta. Yuk, let's go! Halo teman-teman, perkenalkan saya Della Wahyu Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPOB. CPOB atau cara pembuatan obat yang baik adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat itu dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. CPOB mencakup produksi dan pengawasan mutu. Salah satu persyaratan dasar dari CPOB adalah tersedia semua sarana yang diperlukan. Contohnya seperti personel yang terkualifikasi dan terlatih, bangunan dan sarana dengan luas yang memadai, peralatan dan sarana penunjang yang sesuai, bahan, wadah, dan label yang benar, prosedur dan instruksi yang disetujui, dan tempat yang penyimpanan dan transportasinya memadai. Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi, dan pengujian, serta dengan dokumentasi, organisasi, dan prosedur pelulusan. Persyaratan dasar dari pengawasan mutu adalah: yang pertama, sarana dan prasarana yang memadai; yang kedua, pengambilan sampel bahan awal; kemudian metode pengujian disiapkan dan divalidasi bila perlu; kemudian produk jadi berisi zat aktif dengan komposisi secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran, dengan derajat kemurnian yang dipersyaratkan serta dikemas. Kemudian dibuat catatan hasil pemeriksaan dan analisis bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk jadi serta formal dinilai dan dibandingkan terhadap spesifikasi. Yang terakhir, sampel tinggal dari bahan awal dan produk jadi disimpan dalam jumlah yang cukup untuk dilakukan pengujian ulang bila perlu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik. CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Aspek-aspeknya yang pertama, sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan penjelasan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur, instruksi, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Yang kedua ada personalia. Personalia harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan serta tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, meliputi bangunan dan fasilitas persyaratan tentang gedung produksi yang digunakan untuk produksi ingredient kosmetik. Area produksinya haruslah terpisah secara jelas dari seluruh area penyokong. Kemudian yang keempat, peralatan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik hendaklah
memiliki rancang bangun yang tepat, ukuran memadai, dan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Yang kelima, meliputi sanitasi dan higiene penting bertujuan untuk menghilangkan sumber potensial kontaminasi dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang di semua area yang dapat berisiko pada kualitas produk. Yang keenam, meliputi produksi seperti bahan awal, sistem penomoran batch, penimbangan dan pengukuran, prosedur dan pengolahan produk kering atau produk basah, pelabelan, pengemasan, serta produk jadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rara. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, dilanjutkan dengan pengawasan mutu merupakan jaminan konsistensi mutu produk yang dihasilkan yang meliputi antara lain pengambilan contoh atau sampling, pemeriksaan, pengujian, dan program pemantauan lingkungan, tinjauan dokumentasi batch, dan pemantauan mutu produk di peredaran. Lalu ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan sistem riwayat setiap batch atau sistem dokumentasi merupakan riwayat setiap batch mulai dari bahan awal sampai produk jadi. Nah, jadi apa sih batch itu? Batch itu kode produksi tiap satu kali produksi setiap produk. Nah, tujuan dari kode ini atau batch ini untuk memudahkan pemantauan suatu produk apabila terjadi kesalahan. Lalu setelah dokumentasi itu ada audit internal yang terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh bagian dari aspek dari produksi dan pengendalian mutu. Kemudian ada penyimpanan, lalu ada kontrak produksi dan pengujian yang disepakati dan diawasi sedemikian rupa sehingga semua aspek pekerjaan yang dikontrakkan di peraturan kosmetik di Indonesia ditetapkan secara rinci pada dokumen kontrak. Lalu ada penanganan keluhan apabila ada keluhan dari konsumen. Lalu berpindah dari CPKB ke CPOTB. Apa sih CPOTB itu? CPOTB adalah segala aspek kegiatan pembuatan atau produksi obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin obat yang dibuat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Untuk syaratnya sendiri atau bagaimana cara menjamin mutunya tidak jauh berbeda dari CPOB dan CPKB tadi. Oke, sekian penjelasan dari kita berdua, dari saya Lutfia dan rekan saya Della. Semoga membantu teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.